Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priska Pepetungan dengan NIM 1314-21035. Di sini saya akan menjelaskan tentang hakikat perencanaan, sistem perencanaan, dan pelaksanaan administrasi pembangunan. Hakikat perencanaan. Perencanaan dapat digambarkan sebagai tahapan awal seorang individu dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Apa yang akan dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, kapan waktu mengerjakan, siapa yang mengerjakan, dan untuk apa hal tersebut dikerjakan menjadi penting. Karena tanpa semua itu, kegiatan yang dilakukan akan tanpa arah yang berdampak pada kurang efektif dan efisiennya pekerjaan atau kegiatan yang dijalankan. Perencanaan administrasi pembangunan adalah teknik atau metode proses identifikasi masalah mulai dari awal berdasarkan asumsi, fakta-fakta yang ada dalam membuat pilihan-pilihan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang mana alternatif atau pilihan sebagai dasar penentuan kegiatan yang akan dilakukan. Ini berarti bahwa dalam penyusunan rencana yang dikehendaki perlu memperhatikan berbagai alternatif atau pilihan sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Sistem perencanaan. Sistem perencanaan pembangunan adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Perencanaan merupakan kegiatan yang berulang secara berkala dan memiliki proses yang bertahap. Setiap fase dalam perencanaan merupakan hasil evaluasi dari tahap sebelumnya ataupun dari keseluruhan proses yang telah terjadi dalam perencanaan tersebut. Sistem perencanaan pembangunan merupakan siklus perencanaan yang mencakup 4 pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu politik, teknokratik, partisipatif, atas bawah atau top down. 1. Politik. Pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah. Yang kedua, teknokratik. Pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga yang secara fungsional bertugas untuk itu. Yang ketiga, partisipatif. Pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan atau stakeholders terhadap pembangunan. Pelibatan ini bertujuan untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Yang keempat, atas bawah atau top down dan bawah atas atau bottom up. Pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas bawah dan bawah atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan. Asas sistem perencanaan pembangunan. Yang pertama, pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan nasional. Yang kedua, perencanaan pembangunan nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan. Yang ketiga, SPPN diselenggarakan berdasarkan Asas Umum Penyelenggaraan Negara, Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Kepentingan Umum, Asas Keterbukaan, Asas
proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. Tujuan sistem perencanaan pembangunan, yaitu 1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan. Yang kedua, menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antar pusat dan daerah. Yang ketiga, menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan. Yang keempat, mengoptimalkan partisipasi masyarakat. Yang kelima, menjamin tercapainya penggunaan sumber daya. Pelaksanaan administrasi pembangunan. Administrasi pembangunan di Indonesia dilaksanakan oleh pemerintah berdasarkan petunjuk MPR yang dituangkan oleh GBHN. Administrasi pembangunan diharapkan dapat mendukung proses pembangunan dan menghasilkan pertumbuhan pada tingkat memadai, sehingga pembangunan dapat dikatakan berhasil. Bagian administrasi pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan pengorganisasian, perumusan kebijakan daerah, pengordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penyusunan program dan pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan. Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud, bagian administrasi pembangunan mempunyai fungsi, yaitu yang pertama, penyiapan pengorganisasian perumusan kebijakan daerah di bidang penyusunan program dan pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan. Yang kedua, penyiapan bahan pengorganisasian pelaksanaan tugas perangkat daerah di bidang penyusunan program dan pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan. Yang ketiga, penyiapan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah terkait pencapaian tujuan kebijakan di bidang penyusunan program dan pengendalian program serta evaluasi dan pelaporan. Dan yang keempat, pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh asisten perekonomian dan pembangunan terkait dengan tugas dan fungsinya. Bagian administrasi pembangunan dibagi 2 subbagian, yaitu yang pertama, sub A, bagian penyusunan program dan pengendalian program, mempunyai tugas yang pertama, menyusun dan mempersiapkan rencana kegiatan penyusunan dan pengendalian program pembangunan daerah. Yang kedua, menyusun bahan kebijakan dalam rangka mempersiapkan program pembangunan daerah. Yang ketiga, menyusun kebijakan pengendalian pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar pembangunan sesuai dengan program pembangunan daerah. Yang keempat, menyusun program petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan penyusunan dan pengendalian program pembangunan daerah. Yang kelima, melaksanakan koordinasi dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten atau kota lain serta pihak swasta dalam rangka penyusunan strategi sinergitas program pembangunan daerah. Yang keenam, melaksanakan sosialisasi dan koordinasi dalam rangka penyusunan program pembangunan daerah. B. Subbagian evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas, yaitu yang pertama, menyusun rencana monitoring dan pelaporan program pembangunan daerah. Yang kedua, melaksanakan monitoring dan pelaporan pelaksanaan program pembangunan daerah. Yang ketiga, menyusun pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program pembangunan daerah. Yang keempat, melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah. Yang kelima, mencatat, menyusun rekomendasi dan menindaklanjuti hasil temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah. Yang keenam, mengelola dan menyajikan data hasil evaluasi pelaksanaan program pembangunan daerah. Yang ketujuh, menyusun hasil evaluasi dan pelaporan sebagai bahan dan perumusan kebijakan program pembangunan daerah. Dan yang kedelapan, melaksanakan tugas lain
yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi Pembangunan terkait dengan tugas dan fungsinya. Sekian, itulah hasil presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.